Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita atau kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, terus isya, terus berdianyo sampai melaksanakan istighosa atau doa bersama, yang mana doa bersama ini merupakan salah satu sunnah sebenarnya. Berhubung ada sebuah hadis, tapi umum hadisnya. Sebelum hadis umum, sebelum ada pentaksisan daripada hadis umum tersebut, boleh dilaksanakan. Seperti ngumpul-ngumpul kita dalam masjid ini ada hadis umumnya dong, banyak. Makanya ketika ada saudara kita yang tidak sepaham dengan kita, walaupun mengaku kita terserah, yang penting kita ada dalil pendukung untuk pelaksanaan kita. Jangan terlalu dipikirkan masalah di uang, biarlah. Jangan sampai beberapa masalah hal cabang yang tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Kalau sekedar ru'yah terserah, puji uang kita yang monggo, ada apa, yang penting kita ada dalil pendukung. Salah satu dari pendukungnya yaitu layak untuk kaum, tidak duduk satu kaum. Satu kaum kita banyak. Yadkurun Allah, berzikir kepada Allah. Baik itu di rumah, di masjid atau di mana, dikatakan umum. Layak untuk kaum, yadkurun Allah. Makanya redaksinya pakai lafaz jamak yadkuruna. Ketika ada satu kaum duduk dalam satu majelis, dalam satu masjid, dalam satu rumah, apa tujuannya? Yadkurun Allah, berzikir kepada Allah, illa kecuali hafathumul malaikat. Malaikat akan datang menaungi kita. Di sini malaikat datang. Tapi berhubung malaikat itu salah satu dari makhluk gaib, tidak terkena. Wajib hukumnya mempercayai barang gaib. Surga dapat terkena oleh kita, neraka dapat terkena. Tapi hukumnya wajib, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang pertama, "Dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi." Tanda orang beriman nomor satu, yu'minuna bil ghaibi, harus beriman, harus percaya bil ghaibi, dengan barang gaib. Salah satu barang gaib malaikat. Malaikat sekarang ada di tengah-tengah kita. Dikatakan tadi layak untuk kaumun yadkurun Allah, tidak duduk satu kaum yadkurun Allah yang berzikir kaum tersebut, illa kecuali hafathumul malaikat, kecuali malaikat akan mendampingi kita. Walaupun tak terkena, wajib hukumnya. Jadi umpamanya ada saudara kita yang minta sepahaman, ngambil dalil, itu lah apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Tuh, apalagi kita dalam masjid. Sambil duduk, niat kita biar dapat sunnahnya. Niat itikaf dalam hatinya, saya itikaf karena Allah. Itulah sudah dapat pahala lagi itu. Belum kita berzikirnya, belum kita mengumpulnya, belum kita niat itikaf dalam masjid, itulah sudah satu poin pahalanya. Jadi kalau sekitar duduk-duduk di masjid kita niat saya yang itikaf karena Allah, sudah dapat pahala itu. Itulah namanya Islam, ketika kita berbuat baik langsung dicatat oleh para malaikat yang ada dalam kita, malaikat raqib. Tapi ketika seorang hamba ingin melaksanakan suatu kejelekan atau suatu dosa, malaikat
Khatib ini masih ngobrol ataupun masih nanya ke malaikat Raqib. Malaikat Raqib langsung ada tulis sebenarnya dari uang ini. Ada niat uang ini nak berbuat jahat, nak berbuat jelek. Tunggu dulu ya malaikat Raqib. Sampai berapa menit? Kalau belum digawikan, kalau beliau hamba kita ini minta ampun kepada Allah, tidak usah tulis. Beda dengan ketika kita niat baik, otomatis langsung ditulis, dicatat, langsung dilipat ganda karena asal amsalnya. Ini namanya dari tadi maghrib, isya, salat qabliyah dan ba'diyah, langsung kita istighosah. Yang perlu dicatat qabliyah umpamanya kita baru nyampe, imam lah sudah muadzin lah sudah iqamah. Tidak usah kita qabliyah kaget sesudah sholat isya qabliyah dengan ba'diyah tidak apa-apa. Boleh. Zuhur itu juga asar berhubung asar nanti ba'diyah. Umpamanya kita dah lambat datang asar, nak sholat qabliyah imam lah. Mulai tidak usah qabliyah dulu. Umpamanya nak pengen qabliyah kakek sudah sholat asar dulu. Mengapa boleh dikarenakan di sababin sholat yang mempunyai sebab. Ketika tidak ada sholat yang mempunyai sebab, tidak boleh sholat asar. Sudah subuh sudah asar tidak boleh. Tapi ketika sesuatu tersebut mempunyai sebab, dibolehkan. Kemakruhannya, larangannya sudah hilang. Ketika sholat tersebut mempunyai sebab seperti sholat jenazah, sudah asar, tidak apa-apa. Walaupun makruh, waktunya tidak dibolehkan untuk sholat. Tapi ketika sholat tersebut mempunyai sebab, silakan. Masalah saya terpaham insyaallah. Jadi qabliyah umpamanya baru nyampe imam lah sudah sholat, tidak usah maksakan untuk melaksanakan qabliyah. Kakek tunggu sudah sholat, langsung mengikut 2 rakaat 6. Bahkan kalau kalau zuhur kan 4 rakaat sunnah sebelum zuhur, 4 rakaat sunnah sebelum sesudah zuhur, ditambah qabliyah tadi umpamanya belum sholat. Lagi masalah jam 8 belum. Ini masalah sunnah. Anwa'us sunnah fi sholati min haitsu mukhalafatil imam wa muwafiqahu minha. Ini beberapa bentuk kesunahan di dalam sholat berjamaah dari segi beda dengan imam ataupun harus sama. Nomor 1, al-awwalu tajibul muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan wa dzalika kasujud tilawati. Nomor 1, wajib sama dengan imam di dalam sholat, wa tarkan dan meninggalkan kalau imam. Ini contohnya pas sujud tilawah. Fa idza sajada imamu, ketika imam sujud, wajib sujud di alal makmum, wajib hukumnya sujud bagi makmum. Wa idza lam yasjud la yajuzu lil makmum yasjudu. Ketika imam tidak sujud tilawah, tidak boleh makmum melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud ketika menemui ayat sajadah. Di masjid kita belum. Di masjid As-Solihin tiap Jumat, Imam Ojol tiap Jumat. Ini hukumnya ketika imam sujud, wajib hukumnya bagi makmum mengikuti sujud tilawah. Ketika Allahu Akbar imam bertemu dengan ayat sujud tilawah saja dan imam sujud, jangan sampai makmum tidak sujud, harus kita sujud.
Ketika makmum tidak melo imam dalam hal sujud tilawah batal sholatnya, dikarenakan wajib hukumnya mengikuti imam ketika imam itu sujud tilawah. Makanya di belakangnya wa idza lam yasjud la yajuzu lil makmumi as-sujudu. Jadi ketika imam tidak sujud, imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim sambil tilawah, ketemu dengan ayat sajadah, tapi imam tidak melaksanakan sujud. Makmum walaupun mendengar ayat sajadah tidak boleh sujud ketika imam itu tidak sujud tilawah. Tapi ketika imam yang sujud tilawah, wajib bagi si makmum ikut sujud tilawah. Nomor 1. Nomor 2, tajibul muwafiqatu bihi fil fi'li dunakaki kasujudi sahwi. Ini sujud sahwi. Fa idza sajada al-imamu, ketika imam sujud sahwi, wajib 'alal makmumi as-sujudu, wajib hukumnya bagi makmum mengikuti imam. Sujud sahwi. Sujud sahwi, ketika imam melaksanakan sujud sahwi, ada sebuah rukun yang ditinggalkan oleh imam sujud sahwi, makmum wajib hukumnya mengikuti imam ketika imam sujud sahwi. Ketika imam tidak sujud sahwi, diperbolehkan bagi makmum untuk melaksanakan sujud sahwi sendiri. Umpamanya imam lupa baca apa? Tahiyat awal umpamanya lupa imam, tidak baca, langsung tegak. Imam sendiri tidak sujud sahwi, tidak apa-apa, tidak batal. Tapi ketika makmum imam sudah salam, makmum umpamanya nak pengen nak sujud sahwi dikarenakan tadi ada yang ketinggalan, ada salah satu yang tidak digawi oleh si imam, boleh makmum melaksanakan sujud sahwi. Walaupun imam tidak. Tapi ketika kalau imam melakukan sujud sahwi, wajib hukumnya bagi makmum mengikuti imam. Ketika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, jazah diperbolehkan bagi si makmum melaksanakan sujud sahwi sendiri. Dikarenakan apa? Ingkotokan bisalamin imam, dikarenakan ikut sertanya makmum terhadap imam sudah terputus ketika imam sudah salam. Makanya diperbolehkan sujud sahwi sendiri makmum. Makanya sujud sahwi ini ada dua cara. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sesudah salam. Samu-samu juga, samu-samu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bacaannya sujud sahwi, samu tidak baca biasa. Tapi kalau di kitab fikih, bacanya ada yang beda. Subhanallah, subhanallah la yanamu wa la yasbu. Ini bacaan sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Maha suci dan la yanamu yang tidak tidur, wa la yasbu dan tidak lupa. Bacaan sujud sahwi. Ketika baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim boleh, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim boleh, walaupun tidak pakai redaksi yang tadi subhanallah la yanamu wa la yasbu, diperbolehkan. Ketika imam sujud sahwi, hukum daripada makmum wajib mengikuti imam. Ketika imam tidak sujud sahwi, diperbolehkan makmum melaksanakan sujud sahwi ketika imam sudah salam. Nomor 3, tajibul muwafiqatu fihi bitarki dunam fi'li wa dzalika at-tashahhudul awwali. Fa idza tarakahul imamu, ketika imam meninggalkan tasyahud awal, wa qama ila salisati, imam berdiri untuk rakaat ketiga,
wajib alal makmum tarkuhu, wajib pada makmum meninggalkan tasyahud awal. Ketika imam tidak melaksanakan tasyahud awal rakaat kedua, imam langsung tegak. Ketika sudah tegak lurus, tidak usah subhanallah lagi. Nilai imam. Makanya di peringkat ketiga ini tajibul muwafiqatu fi tarki dunal fi'li. Wajib membersamai sama imam di dalam meninggalkan rukun tersebut. Dunal fi'li. Contohnya wadhalika as-tasyahhudul awal fa idza taraka'ul imam, ketika imam meninggalkan tasyahud awal wa qama ila salisati, dan imam berdiri untuk mengerjakan rakaat ketiga, wajib alal makmumi, maka wajib hukumnya bagi si makmum tarakahu, meninggalkan sujud, meninggalkan tasyahud awal. Ketika kemarin itu makmum tidak melo. Ya. Makanya wajib sebenarnya itu. Ya sebetulnya kan melo. Wajib. Nah kemarin itu bukan mandar kemarin. Tidak itu malahan imam yang ikut itu. Malah imam yang dipaksa turun, jangan seandainya banyak ngomong, mendukung dalam sholat. Bahkan lah itu. Subhanallah, dibatal. Bahkan. Makanya harus didetailkan di sini. Nurunkan pemimpin batal. Nurut pemimpin. Jadi pemimpin itu panas meloi. Iya. Cuma mendetek itu dah baca namanya. Sekarang wa idza fa'alahu imam, ketika imam mengerjakan tasyahud awal jazalil makmumi tarkahu, ketika imam tasyahud awal makmum nunggu di pucuk, boleh. Beda dengan tadi, ketika imam meninggalkan tasyahud awal, wajib hukumnya bagi makmum meninggalkan tasyahud awal. Wa idza tarakahul imam, dan ketika imam meninggalkan tasyahud awal jazat bil makmumi, diperbolehkan bagi makmum untuk tidak tasyahud awal. Semua pernah nunggu di pucuk ya, boleh. Tasyahud awal tadi ya. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib, itu masuk rukun fikih. Ini kan sunnah abad. Kalau dalam sholat tasyahud awal ini hukumnya sunnah abad. Sunnah ketika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi, itu namanya sunnah abad. Tidak membatalkan sholat. Ketika umpamanya kita cepat, umpamanya sholat zuhur, sholat asar, tidak pakai tasyahud awal sah. Umpamanya sholat maghrib, sholat tawuran, umpamanya cepat, umpamanya nanti tasyahud awal tidak apa sah. Kalau ada tasyahud awal kan masih lama kan? Wah, tasyahud awal dulu nanti penumpangmu wah, langsung dia. Jadi 4 rakaat tanpa tasyahud awal sah sholat kita, dikarenakan tasyahud awal bukan termasuk rukun fikih. Kalau subuh tidak boleh pakai tasyahud awal di kalau subuh 50 rakaat. Aku udah pakai tasyahud awal umpamanya. Tasyahud awal bukan tasyahud awal, tasyahud akhir kalau dalam sholat subuh. Ketika ditinggalkan batal sholatnya, dikatakan itu tasyahud akhir masuk dalam rukun fikih yang harus dikerjakan. Insyaallah Pak ngerti ini. Yang ini yang tiga tadi ya. Paham jelas ya, pengimbangnya jelas. Jadi kalau sujud tilawah ketika imam mengerjakan, wajib hukumnya bagi si makmum mengikuti imam ketika sujud tilawah. Wajib. Nomor 2 tadi, ketika imam tidak sujud tilawah, justru tidak boleh makmum mengerjakan sujud tilawah tanpa seorang imam yang mengerjakan sujud tilawah. Tapi jangan di sini, makanya kalau sujud sahwi umpamanya perkiraan si imam, makmum ini kalau aku sujud sahwi, kalau tidak melontar sahwi kan. Sujud sahwi ini sunnah.
Tapi ketika dikerjakan oleh seorang imam tanpa mikir ke makmumnya nak ini dua belut dia kaki umpamanya aku sujud sapi, tak usah diroi, tak usah dawikan, umpamanya masih ragu gitu, umpamanya aku sujud sapi, makmum dan diroi, kaki aja makmum tidak diroi, kasihan batal sholatnya. Jadi wadah apa ketika tidak dikerjakan sujud sapi itu tidak jadi masalah, dikarenakan hukumnya sunnah. Sama kata sholat awal tadi, ketika kita nak ingin cepat sholat kemudian rapat, empat rakaat langsung tanpa tersebut. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat langsung salam. Terakhir. Mungkin insya Allah pemanasan ini bisa diterima.